Puji Tuhan. Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur buat hari ini, atau saat ini adalah waktu yang terbaik untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri tahta kerajaan sorgawi pada saat ini. Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami. Siapapun Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan saat ini, urapan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah setiap umat-Mu Bapa, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, iman percaya kami, cara kami bertindak, cara kami mengikuti Tuhan semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur pada Bapa surga. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom sekali lagi. Saudara, kita bersyukur hari ini atau saat ini kita dapat kembali berjumpa lewat ibadah online kita ini. Saudara, tema yang saya berikan lewat firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah mengikuti cara Tuhan. Temanya sekali lagi adalah mengikuti cara Tuhan. Saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yang seringkali kita lupakan adalah bahwa cara kerja Tuhan dan tindakan Tuhan untuk menolong hidup kita sangat berbeda dengan cara yang kita lakukan. Jadi saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyesuaikan cara hidup kita dengan apa maunya Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan memaksakan kehendak kita agar Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang memiliki otoritas atas seluruh kehidupan kita di dunia ini. Dan Tuhan yang paling tahu saudara, Tuhanlah yang paling tahu kapan waktunya untuk menolong kehidupan kita. Saudara, mengapa banyak di antara orang percaya yang tidak dapat mengalami berkat dalam hidupnya? Apakah itu dalam usahanya, dalam pekerjaannya, ataupun dalam keluarganya? Karena kita saudara, karena kita selalu bertindak menurut cara kita sendiri dan bukannya mengikuti apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Sehingga banyak di antara kita yang mengalami kegagalan atau masalah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Makanya Yeremia 29 ayat 11 berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin, amin, amin saudara. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik atas kehidupan kita di dunia ini. Saudara, saat ini mari kita belajar bersama-sama apa yang akan kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, agar hidup kita, keluarga kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini dapat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca Yesaya 30 ayat 1 berkata apa? Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudara, mengapa hidup kita jarang menikmati berkat dari Tuhan? Yang pertama saya mencatat, karena seringkali kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Yang kedua, saudara, karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Yang ketiga, saudara, karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Ingat, saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau saya dan saudara melibatkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita di dunia ini. Makanya Yeremia 17 ayat 5 dan 7 berkata apa? Beginilah firman Tuhan,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah peringatan dan janji Tuhan kepada kita sebagai umat yang percaya kepadanya, agar kita selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan dalam setiap area kehidupan kita di dunia ini. Saudara, Tuhan mau dalam segala aspek kehidupan kita di dunia ini, kita melibatkan Tuhan agar semua yang kita rencanakan dan yang kita kerjakan dapat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang percaya yang mengalami masalah dalam hidupnya karena seringkali mengandalkan kekuatan lain di dalam hidupnya. Contoh, saudara yang kasih oleh Tuhan, contoh, ketika kita sedang kekurangan uang, pikiran kita langsung berpikir mau pinjam uang kemana, atau mau pinjam uang sama siapa. Padahal kita belum berdoa, saudara. Kita belum berdoa kepada Tuhan. Kita sudah membuat rencana atau bertindak lebih dahulu, mendahului kehendak Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Dan biasanya, saudara, setelah kita mendapat pinjaman uang untuk menolong kita, baru kita meminta Tuhan untuk memberkati apa yang sudah kita lakukan. Saudara, inilah yang seringkali membuat hidup kita mengalami masalah. Apalagi kalau kita belum mendapat jalan keluar, maka kita akan terus mencari jalan keluar dengan cara kita, bukannya kita berdoa untuk minta pertolongan Tuhan, saudara. Namun kita terus berusaha mencari jalan keluar di luar Tuhan. Saudara, biasanya hidup kita bukannya bertambah diberkati Tuhan, namun saudara, kita malah menambah masalah baru dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mari saudara kita biasakan untuk duduk tenang di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kita minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan semua persoalan yang sedang kita hadapi saat itu. Agar kita tidak salah melangkah, Bapak Ibu, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, ketika kita salah mengambil keputusan dalam hidup kita, maka itu akan menambah persoalan baru dalam kehidupan kita. Makanya Yesaya 30 ayat 15 dan 16 berkata apa? Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saudara, agar kita tetap tenang, duduk di hadapan Tuhan, berdoa ketika masalah sedang menerpa hidup kita. Namun saudara, kebiasaan yang kita lakukan adalah seringkali kita bertindak dengan cara kita untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi di dunia ini. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mau dalam menghadapi masalah apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, agar kita tetap tenang, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan, agar saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak salah dalam bertindak, sehingga kita tidak menambah masalah baru dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya Mazmur 37 ayat 5 berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya saudara,
masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan mari saudara kita libatkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan. Itu sebabnya Yesaya 30 ayat 15 berkata apa? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan mau saudara kita bertobat dan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena di luar Tuhan saudara, ingat Bapak Ibu, di luar Tuhan, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Percayalah saudara, Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara dalam setiap area kehidupan kita. Bukankah Ayub 42 ayat 2 berkata apa? Ayub 42 ayat 2 berkata apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya terus menghibau kita dalam setiap khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Mari kita sadari saudara, bahwa di luar Tuhan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Itu sebabnya saudara, mari kita sadari di area mana kita telah jatuh dalam bertindak. Artinya saudara, jika selama ini kita seringkali mengandalkan kekuatan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, mari saudara mulai saat ini kita bertobat dan kita mulai mengandalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin saudara. Makanya Yesaya 30 ayat 18 berkata apa? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Katakan amin saudara. Katakan amin, amin, amin. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan orang itu, pasti akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun saudara, meskipun terkadang yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Namun saudara, jika kita selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan selalu mencukupkan segala yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Dan nanti saudara, Roh Kudus juga akan menuntun hidup kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Jalan mana yang harus kita ambil dan jalur apa yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi itu. Yesaya 30 ayat 20 dan 21 berkata apa? Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi saudara, mengapa kita tidak dapat mengalami berkat dari Tuhan? Yang pertama saudara tadi mencatat. Yang pertama saudara, saya ulangi lagi. Karena seringkali kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Yang kedua saudara, karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Dan yang ketiga saudara, karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Bukankah Amsal 3, 5 dan sampai 6 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, jika selama ini kita sering sekali mengandalkan kekuatan kita atau orang-orang di sekitar kita, mari saudara mulai saat ini kita kembali mengandalkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita dan mempercayakan seluruh hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita dan keluarga kita kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan,
Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, persoalan apapun, tantangan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari kita terus berharap pertolongan daripada Tuhan. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Katakan amin, saudara. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, dan mari kita terus berharap kepada pertolongan daripada Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Karena pengharapan kita dalam Kristus Yesus tidak pernah sia-sia. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini dalam kehidupan kami seringkali kami melupakan Tuhan dalam merencanakan apa yang harus kami lakukan. Ampuni kami Bapa jika selama ini seringkali kami juga tidak melibatkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kami. Dan ampuni juga kami Tuhan Yesus jika ada di antara kami saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini kurang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu. Apapun tantangan, persoalan, masalah yang sedang mereka hadapi saat ini, Tuhan Yesus buka jalan keluar atas setiap persoalan umat-Mu saat ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tergerak untuk mendoakan setiap Bapak, Ibu, atau saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Dan saya mau berdoa untuk setiap Bapak, Ibu. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan umat-Mu yang mereka taruh di dada mereka. Mereka percaya ketika kami sepenuhnya berserah, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Tuhan, apapun yang menjadi persoalan, tantangan, masalah yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, Bapa dalam surga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan jalan keluar kepada setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Bahkan mereka yang sedang mengalami persoalan dalam usaha mereka, Tuhan bangkitkan kembali usaha mereka. Pekerjaan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bahkan gereja kami juga di GBI Gregory Robinson diberkati oleh Tuhan. Cabang-cabang di seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur pada Bapa di surga. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tetap semangat dan terus melangkah maju dalam mengikut Tuhan. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa, doa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, saudara. Shalom.